Para sahabat nadi yang terberkati, selamat pagi, selamat menyambut hari baru Minggu 12 April 2026. Pada hari ini kita merayakan Minggu Paskah yang kedua, yang menjadi Minggu Kerahiman Ilahi. Mari kita menyambut nutrisi rohani yang dianugerahkan Allah dengan inspirasi dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Oleh Paskah. Salah satu kebiasaan baik dan masih dihidupi turun-temurun, khususnya di kalangan masyarakat Asia, adalah kebiasaan berbagi buah tangan atau oleh-oleh. Ini biasanya dibawa lalu dibagikan oleh orang yang pulang dari perantauan atau kembali ke rumah setelah mengadakan perjalanan jauh. Anggota keluarga atau anggota komunitas yang ditinggalkan di rumah merindukan momen kembalinya anggota keluarga atau orang yang dikasihi itu. Tapi mereka lebih rindu dan paling ditunggu adalah buah tangan atau oleh-oleh yang kadang menjadi surprise. Meskipun nilai rupiahnya kecil atau oleh-oleh itu mungkin sederhana, tetapi sangat bermakna dan mengubah suasana perjumpaan di dalam keluarga atau komunitas kita. Para sahabat nadi yang terberkati, suasana inilah yang dialami oleh para murid Yesus sebagai orang Asia. Yesus sendiri adalah orang Asia, lahir, bertumbuh, bermisi, dan kemudian mati di tanah Asia. Setelah kematian Yesus, para murid merasakan kegalauan mendalam, hidup tanpa arah, dan mereka kehilangan harapan. Dunia sepertinya menjadi gelap dan kelam. Suasana ketakutan bahkan menyelimuti hidup para murid. Maka dikisahkan dalam Injil Yohanes yang diwartakan oleh gereja hari ini, bahwa para murid Yesus berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Mengapa itu terjadi? Mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Mereka kehilangan guru yang hebat dan penuh kuasa sebagai pelindung dan pembela mereka. Akibatnya mereka tak berdaya, tak berani bersosialisasi, lalu bersembunyi di rumah. Namun, di saat mereka tanpa harapan dan tak punya kekuatan, Yesus justru datang memberikan mereka oleh-oleh Paskah yang mengubah hati dan hidup para murid. Apa oleh-oleh yang diberikan Yesus? Damai bagi kamu. Itulah sabda Yesus yang telah bangkit mulia. Bukti otentik diberikan oleh Yesus dengan menunjukkan tangan dan lambungnya, dua organ yang pernah ditembus paku dan tombak saat ia disalibkan di Golgota. Lalu bagaimana reaksi para murid? Mereka bersukacita. Inilah oleh-oleh Paskah. Para murid mengalami kebangkitan. Hidup mereka yang lesu dan tanpa harapan diubah oleh Yesus yang mulia. Mereka menerima damai sejahtera Paskah. Para sahabat nadi yang terberkati, oleh-oleh Paskah itu bukan hanya untuk para murid. Maka Yesus mengutus mereka dengan bersabda, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Terimalah karunia Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Itulah oleh-oleh Paskah yang super istimewa diberikan oleh Tuhan yang mulia kepada para muridnya. Sejak saat itu, para murid menerima kuasa suci untuk melimpahkan kerahiman ilahi bagi semua pendosa. Siapapun yang diampuni dosanya, ia akan menerima dan menikmati kedamaian lahir batin. Orang itu dibebaskan dari dosa dan dikaruniai hidup penuh sukacita. Para sahabat yang terberkati, mari
kita menyambut oleh-oleh Paskah Kristus dengan membiarkan Allah membersihkan segala dosa dari diri kita, semua yang menimbulkan rasa takut, kecemasan, dan kegalauan, dengan menyambut kehadiran Kristus dalam hidup kita, dalam keluarga dan komunitas kita. Mari menyambut kerahiman ilahi yang memerdekakan kita dari dosa untuk hidup dalam damai sejahtera Paskah. Berdamai dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan alam, dan dengan Allah sendiri, dalam dan melalui Kristus yang telah bangkit mulia. Selamat merayakan menyambut Minggu Kerahiman Ilahi. Salam Nadi, berkat Tuhan melimpah bagi para sahabat sekalian.